viewers. Jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Yuk kita simak video selanjutnya. Transfer pricing adalah kebijakan yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga transaksi yang dilakukan antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, baik itu barang, jasa, aset tidak berwujud maupun transaksi finansial. Transfer pricing itu sendiri pada dasarnya adalah praktik penentuan harga transaksi antar perusahaan yang masih dalam satu grup usaha. Ini bisa terjadi dalam bentuk jual beli barang, jasa, lisensi, atau pembiayaan antar entitas yang terkait. Nah, kadang-kadang transfer pricing bisa dipakai untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak rendah, supaya beban pajak grup secara keseluruhan jadi lebih kecil. Strategi harga transfer biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda. Harga transfer ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengalokasikan laba, mengurangi pajak, mengukur kinerja, atau memotivasi manajer. Transfer pricing berdasarkan pihak yang terlibat di dalamnya dikelompokkan menjadi beberapa aspek diantaranya yaitu intercompany transfer pricing, transaksi yang terjadi di antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Intercompany transfer pricing, transaksi yang terjadi antara divisi dalam satu perusahaan. Berikutnya adalah contoh kasus transfer pricing PT Adaro Energi Indonesia Tbk. PT Adaro Indonesia atau anak perusahaan Adaro Energi menjual batubara ke anak usaha Adaro yang berbasis di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Kasus transfer pricing yang pernah dibahas terkait Adaro berhubungan dengan dugaan bahwa anak perusahaan Adaro di negara dengan pajak rendah seperti Singapura digunakan untuk mengelola penjualan batubara dan mengatur aliran laba. Anak usaha di Singapura ini lalu menjual kembali batubara tersebut ke pembeli internasional dengan harga pasar yang lebih tinggi. Karena laba besar terjadi di Singapura yang punya tarif pajak lebih rendah daripada Indonesia, maka pajak yang dibayar Adaro secara grup menjadi lebih kecil. Sementara itu, PT Adaro Indonesia hanya mencatat keuntungan kecil di Indonesia yang tarif pajaknya lebih tinggi. Next. Lalu di sini ada diagram alir yang menggambarkan contoh kasus transfer pricing pada PT Adaro. Yang pertama, PT Adaro Indonesia menjual batubara ke Adaro Trading berbasis di Singapura dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Yang kedua, Adaro Trading kemudian menjual batubara tersebut ke pembeli internasional dengan harga pasar yang lebih tinggi. Transaksi ini memungkinkan pengalihan laba ke negara dengan pajak yang lebih rendah, Singapura, sehingga pajak yang dibayar oleh grup secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Berikut ini adalah poin pentingnya. Tapi kalau harga jual antar perusahaan itu terlalu rendah atau tidak wajar, bisa dianggap penghindaran pajak atau disebut dengan tax avoidance dan dikenakan koreksi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang disebut DJP. Lalu di sini ada kasus nyatanya. Namun, Adaro membantah bahwa mereka melakukan transfer pricing ilegal dan menyatakan bahwa semua transaksi entitas grup dilakukan sesuai aturan pajak yang berlaku.